الحمد لله القائل وصل لربك وانحر. أشهد أن لا إله إلا الله الخالق الأكبر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله سيد أهل الدنيا وأهل المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد الرمل والحجر. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون من يومنا هذا إلى يوم المحشر. معاشر المسلمين rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Semoga seluruh rangkaian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dapat selalu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga dengan sebab salawat, semoga dengan keberkahan salawat kelak di akhir kiamat kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 30 Dzulqa'dah tahun 1445 Hijriah, sekaligus hari Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah tahun 1445 Hijriah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah pertemukan kita kembali dengan hari Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah tahun yang akan datang. Panjang umur, sehat, afiat dalam kita selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau hari ini adalah hari terakhir di bulan Dzulqa'dah tahun 1445 Hijriah, nanti malam begitu masuk adzan maghrib, insyaallah akan masuk tanggal 1 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Berbicara tentang bulan Dzulhijjah berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji. Kita juga tidak lupa doain saudara kita yang tahun ini akan melaksanakan ibadah haji. Semoga seluruhnya para jamaah haji Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemudahan atas mereka dalam mereka melaksanakan ibadah-ibadah di dua kota suci Makkah dan Al-Madinah, serta untuk mereka berziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita yang saat ini selalu mendoakan saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. InsyaAllah di tahun-tahun yang akan datang Allah izinkan kita untuk sampai ke dua kota suci Makkah dan Al-Madinah untuk kita melaksanakan ibadah haji, serta untuk kita berziarah langsung ke makam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang bulan Dzulhijjah, akan datang tidak lama lagi adalah hari raya Idul Adha, hari raya Kurban, hari raya Nahar, hari pemotongan hewan kurban. Berbicara tentang hewan kurban dan berbicara tentang keistimewaan daripada berkurban, pada kesempatan yang singkat ini akan kami sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan daripada berkurban. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat dari Hasan bin Ali min riwayat At-Tabarani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man duha tayyibatan biha nafsahu muhtasiban liudhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berkorban dan berkorban semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu hijaban minan nar, adalah korban yang ia korbankan itu berupa hewan korban, baik sapi, kerbau maupun unta, akan Allah jadikan untuk dirinya sebagai hijaban minan nar, akan menjadi benteng dirinya dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu diperintahkan apabila kita ingin berkorban, berkorbanlah semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, keistimewaan daripada berkorban, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azzilu bahayakum fa innaha 'ala as-sirati matayakum." An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pilihlah hewan kurbanmu yang besar, pilihlah hewan kurban yang besar, baik sapi, kerbau maupun unta, pilihlah hewan kurban yang besar. Fa inna 'ala as-sirati matayakum." Karena hewan kurban itu nanti di yaumil qiyamah akan Allah jadikan sebagai kendaraan untuk diri kalian ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Insyaallah dengan sebab hewan kurban yang besar, dengan sebab hewan kurban yang gagah, dengan sebab hewan kurban yang kuat, akan Allah selamatkan kita ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Digambarkan As-Shiratal Mustaqim adalah satu jembatan yang memanjang di antara surga dan neraka, dan gambaran jembatan tersebut adalah lebih tebis daripada rambut dan lebih tajam dari pedang yang paling tajam. Insyaallah dengan sebab kita berkorban semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkorban dengan membaguskan hewan korban kita, dengan kita mengendarai hewan korban tersebut, akan Allah selamatkan kita ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari keistimewaan yang lain dari sebab berkorban dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, qaddimi udhiyataki." Wahai Aisyah, baguskanlah hewan kurbanmu, dahulukanlah hewan kurbanmu, washhadiha, dan saksikanlah di saat penyembelihan hewan kurbanmu. Fa inna laki bi awwali dabbatin taqtulu min damiha 'alal ardi, karena dengan sebab tetesan darah pertama yang jatuh ke bumi dari hewan kurbanmu, an yaghfira lakallahu ta'ala ma salafa min dhunubihi, akan Allah ampunkan dosa-dosamu yang terdahulu. Faqalat As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alana khassatan am lil mu'minina 'ammatan?" Wahai Rasulullah, apakah ketentuan tersebut untuk kami keluarga Rasulullah atau untuk semua orang-orang yang beriman? Qala alaihi salatu wassalam, maka jawab An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal lana wal mu'minina 'ammatan." Benar wahai Aisyah, ketentuan tersebut berlaku untuk keluarga kami, keluarga Rasulullah, dan juga untuk umat yang beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga ketika datangnya hari raya kurban, semoga ketika datangnya hari lahar, Allah berikan kita keluasan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk kita melaksanakan kewajiban atau sunnah kurban semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga khutbah Jumat yang singkat ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim.
فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.